Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sosok Cenji perlahan turun dari udara, dan orang-orang di sekitarnya menghindar satu demi satu. Tidak ada yang berani mendekatinya. Apakah ini pedang suci, Cenji? Dia sangat mendominasi. Semua orang menatap Cenji dengan kaku. Fakta bahwa orang ini menduduki peringkat ke-10 dalam kekuatan tempur sudah cukup untuk menggambarkan kekuatannya yang luar biasa. Menghadapi tatapan mata dari sekelilingnya, Chen Yi memperlihatkan ekspresi acuh. Matanya sedikit tertunduk, dan dia tidak berniat mengatakan apapun lagi. Melihat hal ini, sebagian orang menelan ludah dan tidak berani berkata apa-apa. Pada saat ini, sosok lain turun dari langit, lalu mendarat di suatu tempat di tengah alun-alun. Apakah orang ini Liu Tianbian? Beberapa orang menoleh saat berkata dengan penasaran. Dibandingkan dengan Chen Yi yang mendominasi karena auranya yang dingin, Liu Tianbian terlihat seperti pemuda biasa. Dia sama sekali tidak memiliki karisma. Sulit dipercaya bahwa dia adalah orang yang berada di puncak dalam daftar hitam. Mata Chu Guangsheng berkedip saat dia melihat Liu Tianbian yang sangat biasa. Orang ini menyembunyikan dirinya begitu dalam. Bahkan dia sendiri tidak tahu kedalamannya. Seolah menyadari tatapannya, Liu Tianbian perlahan mengangkat kepala lalu menoleh. Setelah itu, Chu Guangsheng terkejut saat melihat senyum lebar muncul di wajah Liu Tianbian. Apakah orang ini mengenalku? Dia merasa terkejut. Dari sorot matanya, jelas bahwa dia mengenalinya. Mungkinkah orang ini juga hadir dalam pertempuran di Pulau Gantung hari itu? Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya, menekan gejolak di dalam hatinya, dan juga memasang senyum di wajahnya, yang dianggap sebagai suatu isyarat. Dia menjadi semakin tertarik pada Liu Tianbian, yang berada di puncak dalam daftar hitam. Semuanya sudah ada di sini. Di tengah-tengah perbincangan yang terus-menerus di alun-alun, sebuah suara samar terdengar. Dan kemudian, seorang pria berjubah kuning kuno turun dari langit, lalu mendarat di atas kuali obat. Nama saya Yao Guan. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Pria itu membungkuk dengan senyum ramah muncul di wajahnya. Apakah orang ini Yao Guan, jenius alkimia dari sekte Dewa Obat? Mendengar tawa lembut itu, pandangan mata banyak orang langsung berkumpul dan tertuju pada pemuda berjubah kuning. Dan raut wajah mereka pun langsung berubah. Chen Yi dan yang lainnya juga melihat ke sana. Ekspresi mereka sedikit berkedip. Dengan warna aneh melintas di mata mereka, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Chu Guangsheng menatap Yao Guan. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Peristiwa hari ini dapat dikatakan semuanya disebabkan oleh Yao Guan. Di satu sisi, ini juga menunjukkan bahwa daya tarik Yao Guan di benua hidup dan mati tidak lebih lemah dari orang-orang yang berada di peringkat 5 teratas dalam daftar kekuatan tempur. Alkemis memang merupakan kelompok orang yang paling berpengaruh. Dari segi kekuatan, Yao Guan paling-paling setara dengan Chen Yi. Tetapi daya tariknya di atas Chen Yi. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Chu Guangsheng bergumam dengan perasaan campur aduk. Tuan muda Yao, bisakah Anda menjelaskan semuanya sekarang? Qian Wuxi membungkuk saat bertanya.
Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Yahuan melambaikan tangannya. Dia menatap semua orang, lalu berkata sambil tersenyum, "Selanjutnya, saya ingin meminta dua saudara yang ahli dalam pemurnian pil untuk membantu saya menyelesaikan permurnian pil." Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan penasaran. Apa maksud orang ini? Bukankah hari ini adalah pertunjukan alkimia pribadinya? Mengapa dia membutuhkan bantuan orang lain? Dan pil macam apa ini yang bahkan Yahuan tidak yakin bisa memurnikannya dan membutuhkan bantuan dua orang lainnya? Chu Guangsheng juga merasa tercengang. Dia sangat terkejut dengan hasil ini. Apa sebenarnya yang Yahuan rencanakan? Melihat kerumunan orang yang mulai gelisah, Yahuan langsung tersenyum. Hanya jika pil ini berhasil dimurnikan, berita yang akan saya umumkan selanjutnya akan bermakna. Jika tidak, semuanya akan menjadi omong kosong. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi semakin bingung dan mulai membicarakannya. Yahuan tersenyum tipis saat berkata, "Apakah ada yang bersedia membantuku?" Semua orang terdiam sejenak. Lalu seorang lelaki berpakaian agak lusuh keluar. "Jika saudara Yo tidak keberatan, saya bersedia melakukan yang terbaik." "Bolehkah saya tahu nama saudara ini?" Yahuan bertanya sambil tersenyum. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak punya nama. Saya hanya seorang kultivator pengembara, dan Anda bisa memanggil saya Hong Yo saja." Yahuan tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya. "Saudara Hong, tolong." Hong Yo langsung mengangguk dan berjalan mendekat. "Kami masih kekurangan satu orang. Apakah ada yang bersedia membantuku?" Yahuan mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang terdiam lagi. Alkemis sangat langka, terutama mereka yang bisa bekerja sama dengan jenis alkimia seperti Yahuan, yang bahkan lebih langka lagi. Jika kita membandingkan kekuatan tempur, Chen Yi, Liu Tianban, dan yang lainnya tidak akan kalah kemampuannya. Namun, dalam hal memurnikan pil, itu lebih sulit. Melihat reaksi banyak orang, mata Yahuan berbinar saat pandangannya terhenti pada satu tempat di antara kerumunan. Perbuatannya itu dengan cepat diketahui semua orang, dan mereka pun segera melemparkan pandangan bingung kepadanya dengan rasa terkejut di dalam hati mereka. Mungkinkah di antara mereka ada seseorang alkemis yang dapat menarik perhatian Yahuan? Itu dia. Ketika semua orang terlihat wajah muda itu dengan jelas, tiba-tiba terdengar seruan. Orang yang menjadi incaran Yahuan tidak lain adalah pria yang sebelumnya pernah berkonflik dengan Huang Fusang. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Bagaimana mungkin Yahuan ini memilihnya? Lagi pula, dia tidak mengenal pihak lain. "Kakak, bisakah kamu datang dan membantu?" kata Yahuan sambil tersenyum. Chu Guangsheng mengangkat bahunya. "Dengan kemampuanku, aku khawatir aku tidak dapat membantu Tuan Muda Yao." Yahuan tersenyum, lalu menatapnya dengan pandangan yang tidak dapat dijelaskan di matanya. "Tuan Muda Chu, Anda terlalu merendah saat mengatakan ini." Mendengar ini, pupil mata Chu Guangsheng sedikit mengecil. Orang ini sepertinya mengenalnya. Yahuan bertepuk tangan dan matanya menyapu kerumunan. Suaranya yang jernih langsung menyebar. "Mengenai Tuan Muda Chu ini, saya rasa sebagian besar orang yang hadir tidak mengenal dari wilayah mana dia berasal. Tetapi Anda seharusnya pernah mendengar namanya." Mendengar ini, wajah Huang Fusang langsung berubah.
dan matanya menunjukkan keterkejutan. Menurut Yahuan, asal-usul bajingan kecil itu tidak sederhana. Tuan Muda Yao, silakan bicara. Dia ingin melihat siapa pihak lainnya itu, dan mengapa dia berani bersikap begitu sombong di depannya. Yahuan tersenyum tipis. Saya ingin tahu, apakah semua orang yang hadir pernah mendengar nama Chu Guangsheng? Chu Guangsheng? Mendengar nama itu, ekspresi semua orang langsung berubah, dan mereka menatap sosok muda itu dengan tak percaya. Orang ini ternyata adalah Chu Guangsheng. Sebagian besar orang yang hadir telah mendengar tentang pertempuran yang terjadi di kota gantung hari itu. Xiu Lexi dan Hiao Ying, dua praktisi kuat yang menduduki peringkat tinggi dalam daftar kekuatan tempur, telah dikalahkan dengan menyedihkan bahkan setelah bergabung. Orang yang bertarung dengan Xiu Lexi dan Hiao Ying saat itu adalah seorang pemuda bernama Chu Guangsheng. Dapat dikatakan bahwa setelah pertempuran ini, ketenaran Chu Guangsheng di benua hidup dan mati tidak kalah dari Qin Tianhe dan Kui Bing. Nah, sekarang ada pria tangguh yang datang ke sini. Itu benar-benar dia. Mendengar nama Chu Guangsheng, orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Huang Fusang. Dia menatap sosok muda itu dengan kilatan tajam di matanya. Dia juga mendengar tentang prestasi yang dicapai oleh orang tersebut dan merasa terkejut. Karena meskipun dengan kekuatannya, jika dia menghadapi usaha gabungan Xiu Lexi dan Hiao Ying, dia harus berhati-hati dan tidak boleh meremehkan mereka sedikit pun. Tidak heran kau begitu sombong sebelumnya. Ternyata kau punya kekuatan nyata untuk mendukungmu, kata Huang Fusang dengan wajah muram. Meskipun dia terkejut dengan identitas Chu Guangsheng, bukan berarti dia takut. Karena dia bisa sampai sini, dia juga punya harga diri. Hanya sedikit masalah tidak cukup untuk membuatnya mundur. Musuh yang licik, tapi harganya tetap harus dibayar. Ucapnya dengan kilatan dingin di matanya, dan dia tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Terjadi berbanyak perbincangan di alun-alun. Semua orang menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi terkejut. Kemampuan bertarung orang ini tidak jauh lebih buruk dari Qian Hunsi dan yang lainnya. Detik berikutnya, semua orang seakan-akan teringat sesuatu. Mata mereka tiba-tiba terbelalak, dan sosok mata mereka penuh keterkejutan. Dilihat dari perkataan Yahuan, orang dengan kemampuan bertarung mengagumkan ini tampaknya adalah seorang alkemis dengan keterampilan alkimia hebat. Ini seharusnya tidak mungkin, kan? Seorang penelan ludah dengan berkata dengan tidak percaya. Meskipun ada beberapa orang jenius yang mempraktekkan kultivasi ganda di dunia ini, kekuatan spiritual adalah kekuatan spiritual, dan alkimia adalah alkimia. Dan keduanya tidak dapat sepenuhnya disamakan. Karena kekuatan spiritual hanya memenuhi persyaratan untuk alkimia. Jika Anda ingin menguasai teknik alkimia yang luar biasa, Anda perlu menghabiskan banyak waktu untuk berlatih. Oleh karena itu, mereka telah bertemu banyak praktisi dengan kekuatan spiritual yang dalam. Tetapi mereka hanya tahu sedikit tentang alkimia. Tuan Muda Chu, silakan. Yahuan tersenyum tipis lalu mengulurkan tangannya. Melihat ini, Chu Guangsheng tersenyum tak berdaya, lalu berjalan mendekat. Kemampuan saya sangat terbatas. Mohon jangan menertawakan saya, Tuan Muda Yao. Dia menganggukkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Tuan Muda Yao. Tuan Muda Yao dan aku akan menjadi orang yang utama dalam memurnikan pil ini. Kau hanya perlu membantu dari samping. Hong Yao yang mengenakan pakaian compang-camping dan bertubuh kurus
lalu meninggikan suaranya. Saat dia berbicara, sedikit kebanggaan muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak pandai dalam pertarungan, dia masih sangat percaya diri dalam alkimia. Meskipun ada sedikit kesombongan dalam kata-katanya, tidak ada sedikit pun orang yang merasa jijik. Sebaliknya, ada sedikit kekaguman di matanya saat dia menatap Chu Guangsheng. Orang ini telah berlatih kultivasi ganda dan juga mampu menguasai alkimia. Berdasarkan hal ini, dia merasa lebih rendah darinya. Chu Guangsheng tersenyum tipis, tidak memperdulikan kalimat ini. Dia mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan melakukan yang terbaik." Hongyo mengangguk, lalu melambaikan tangannya sambil berkata, "Lakukanlah yang terbaik." Dibandingkan dengannya, Yahuan melirik Chu Guangsheng, dan sedikit kecemerlangan tampak muncul di ekspresinya. Dia tidak akan seperti Hongyo yang menanggap serius kata-kata Chu Guangsheng. "Sekarang semua orang sudah berkumpul di sini. Mari kita mulai." Yohan melanjutkan tangannya dan api yang berkobar muncul dari kuali obat. Dia melambaikan lengan bajunya lalu melemparkan ramuan obat satu persatu ke dalam kuali obat dan api yang berkobar langsung melahapnya. Setelah melakukan semua ini, Yohuan segera duduk bersila lalu membentuk segel dengan kedua tangannya dan mulai memurnikan bahan obat. Hal ini berlangsung selama setengah hari. Yahuan membuka matanya, melambaikan tangannya dengan ringan, dan kuali obat langsung bergetar. Saat aroma samar tercium darinya, semua bahan obat telah disempurnakan, katanya sambil tersenyum tipis. Hongyo akhirnya terbangun. Ia menatap Yahuan saat berseru, "Keahlian alkimia Tuan Muda Yo benar-benar membuatku terkesan." Yahuan menyelesaikan proses pemurnian selama setengah hari terakhir, dan teknik pengendalian yang halus membuatnya kagum. Yahuan tersenyum tipis saat mengangkat kepalanya. "Langkah berikutnya dalam memadatkan pil akan membutuhkan bantuanmu. Kami akan melakukan yang terbaik." Chu Guangsheng dan Hoyang langsung membungkuk. "Baiklah, mari kita mulai." Yahuan melambaikan lengan bajunya dan memejamkan matanya lagi. Gelombang kekuatan mental yang kuat mengalir keluar dari alisnya dan mengalir ke dalam kuali obat. Saat api membumbung, Chu Guangsheng dan Hoyong juga duduk bersila, menempati posisi masing-masing. Kamu hanya perlu membantu dari samping, tidak perlu ikut campur dalam proses pemadatan pil. Hongyo meliriknya saat berkata dengan suara yang dalam. Chu Guangsheng tersenyum tipis, matanya perlahan terpejam, dan kekuatan mentalnya yang kuat langsung menyebar. Di atas kuali obat, gelombang kekuatan spiritual melonjak, dan terus-menerus mengalir ke dalam kuali obat. Ini sebenarnya adalah pil tingkat tinggi di kelas 5. Begitu kekuatan mental Chu Guangsheng menyelidiki kuali obat, dia berseru dalam hati. Dengan pengalamannya saat ini dalam bidang alkimia, dia dapat mengidentifikasi mutu pil bahkan jika pil itu belum terbentuk. Melihat kelangkaan ramuan yang digunakan, pil yang dimurnikan kemungkinan mendekati kualitas puncak kelima. Tidak heran, Yahuan membutuhkan bantuan orang lain untuk menguasai keterampilan alkimianya. Ternyata dia membutuhkan bantuan dalam memurnikan ramuan berkualitas tinggi tersebut. Aku penasaran, apa yang akan dilakukan orang ini dengan pil bermutu tinggi? Dia menggelengkan kepalanya lalu menahan pikiran-pikiran ini. Dan membantu dalam pemurnian pil tanpa ada niat mengungkapkan kekuatannya. Jika pil itu dapat berhasil disempurnakan di bawah bimbingan Yahuan, maka dia tidak perlu membuang terlalu banyak energi mentalnya. Dalam situasi ini, waktu berlalu dengan lambat.
Orang-orang di sekitar alun-alun menatap kuali obat dengan gugup. Hati mereka berdebar-debar, karena mereka ingat dengan jelas bahwa Yohanes pernah berkata sebelumnya, jika pemurnian pil ini gagal, maka berita yang diumumkan akan menjadi omong kosong. Dan mereka tidak ingin melakukan perjalanan yang sia-sia. Anak ini sungguh beruntung. Wang Fusang menatap Chu Guangsheng dengan mata terpejam. Sekarang, bagian utama pil itu disempurnakan oleh Yohanes dan Hongyo. Anak ini hanya perlu membantunya, dan dia bisa mendapatkan bagian dari penghargaan itu ketika pil itu berhasil disempurnakan. Tapi bagaimana kalau kau masuk ke sana? Apakah kau bisa keluar hidup-hidup? Itu tergantung pada keberuntunganmu. Pada saat ini, 3 orang yang memiliki ide yang sama termasuk Qian Husi, Qian Tiahe, dan Kui Bing. Mereka berempat saling berpandangan dalam diam, seolah-olah mereka telah mencapai semacam kesepakatan. Di dalam kuali obat, api merah menyala dengan hebat. Gelombang nafas panas menyebar, menyebabkan suhu di atas kotak itu naik secara bertahap. Pada saat yang sama, aroma obat yang keluar dari kuali menjadi semakin kuat. Pada saat ini, kuali obat mulai bergetar hebat. Dan api yang menyala di dalamnya juga menjadi tidak stabil. Pilnya hampir siap. Hati semua orang langsung terguncang. Dan semua mata tertuju pada kuali obat itu. Terima kasih.